Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Puluhan pesawat tanker Amerika Serikat terlihat di Bandara Ben Gurion, Israel. Kehadiran pesawat-pesawat pengisi bahan bakar ini dikerahkan ke Israel sebagai bagian dari dukungan logistik operasi militer jarak jauh di kawasan Timur Tengah. Sekitar 40-50 pesawat pengisi bahan bakar milik Amerika Serikat terlihat memenuhi Bandara Ben Gurion. Pengerahan besar-besaran ini melonjak signifikan sejak ketegangan antara Amerika Serikat kian memanas. Amerika Serikat disebut akan mempertahankan armada pengisian bahan bakar di Israel hingga akhir tahun 2027. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan logistik dan operasional militer yang strategis. Kemunculan pesawat-pesawat Amerika ini mengakibatkan alih fungsi bandara komersial sipil menjadi pangkalan militer. Hal ini sempat mendapat protes dari pejabat Israel karena mengganggu kelancaran penerbangan komersial. Warga Teheran beramai-ramai belajar cara menggunakan senapan serbu dan senapan mesin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika harus membela negara dari serangan Israel dan Amerika Serikat. Otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata publik di Teheran. Warga diajari cara dasar menggunakan senapan serbu dan senapan mesin di tengah konflik yang terus memanas dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah warga, baik pria maupun wanita, belajar cara menggunakan, membongkar, dan merakit senapan. Pelatihan ini merupakan bagian dari kampanye Janfada yang diluncurkan untuk menunjukkan kesiapan publik dalam membela negara, serta memperkuat kesiapan warga untuk terjun ke medan perang kapan saja dibutuhkan. وظیفه است که آمادگی خودمون رو نسبت به اون چیزی که داریم دوباره ارائه بدیم. ما تا پای جان وایستادیم تا حتی اینی که رهبر بگه همین الان حرکت کنید ما لحظه‌ای درنگ نمی‌کنیم. الان وضعیتمون جنگه دیگه. من احساس کردم حالا که دارن یاد میدن آموزش‌ها رو بهتره بدونیم. حالا حرفه‌ای نیست ولی در حد اینکه حداقل بدونیم چجوری کار میکنه برامون مفیده. Pelatihan penggunaan senjata digelar oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di berbagai wilayah di Teheran. Sesi pelatihan berlangsung selama 2 minggu, terbuka bagi warga sipil dari berbagai latar belakang dan profesi. Iran siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menekankan misi yang diberikan negara kepada Kementerian Luar Negeri Iran adalah satu dan tak terpisahkan dengan yang lainnya. Araghchi mengatakan bila negaranya mengharuskannya melakukan negosiasi dengan AS, maka pihaknya segera mempersiapkannya. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمی‌دانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه
اهداف نظام. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن. Sebelumnya, Arashi memperingatkan Amerika Serikat bahwa Teheran akan memberikan respon yang lebih mengejutkan jika perang kembali pecah. Arashi mengatakan Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan AS dan Israel. Berdasarkan informasi terbaru, Global Convoy Indonesia mengungkapkan seluruh delegasi Global Sumut Flotilla segera dibebaskan termasuk aktivis Indonesia. Seluruh aktivis Global Sumut Flotilla Coalition yang sebelumnya ditahan di penjara Keziot telah dibebaskan. Hal ini disampaikan GPCI berdasarkan informasi dari tim hukum adalah dan sumber diplomatik internasional. Saat ini para aktivis dan 9 delegasi Indonesia yang turut ditahan Israel akan segera dipulangkan dari Israel. GPCI menyampaikan tim hukum adalah akan terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis termasuk WNI dapat keluar dengan aman. Bahwasanya baru saja kami menerima daftar nama dari Israel yang diberikan kepada tim pengacara di sana, dan di dalamnya 9 WNI tertera di sana. Tapi kemudian yang perlu kita tunggu adalah manifest dari pesawat. Apakah kesembilannya masuk ke dalam pesawat, dan untuk itu tunggu 2-3 jam lagi, insya Allah kami akan update kembali. Jadi alhamdulillah 9 WNI saat ini ada dalam daftar yang dibebaskan dari penculikan, dan jika mereka sampai ke Istanbul, yang pertama akan kami lakukan adalah mengambil kesaksian mereka atas penyiksaan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta semua aktivis Global Sumut Flotilla dilepaskan sebagai cara atau dengan cara dideportasi sesegera mungkin. Hal ini menyusul tindakan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir terhadap para aktivis yang ditahan. Sejumlah aktivis mengalami kekerasan fisik, psikologis hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Kehadiran Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir di Pelabuhan Asdod memicu kemarahan dan respon negatif dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam unggahan di X meminta semua aktivis Global Sumut Flotilla dilepaskan dengan cara dideportasi sesegera mungkin. עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך נראים עכשיו, תסתכלי. Kebijakan penahanan aktivis kemanusiaan Gaza oleh otoritas Israel memicu gelombang kecaman internasional yang meluas. Aksi tak manusiawi terhadap para relawan Global Sumut Flotilla tidak hanya memantik kemarahan dunia, tetapi juga memperlebar keretakan politik di dalam internal pemerintahan Israel. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Marinir Amerika Serikat mencegat kapal tanker Iran di Teluk Oman karena dinilai melanggar blokade. Pasukan Amerika menyebut ke atas kapal dan melakukan penggeledahan. Rekaman pusat komando Amerika Serikat menunjukkan sebuah helikopter militer terbang di atas kapal. Pasukan marinir Amerika kemudian menyerbu dan menggeledah kapal tanker, serta memberi instruksi kepada awak kapal untuk putar haluan. Amerika terus meningkatkan patroli di perairan Oman, termasuk mencegat dan mengalihkan kapal komersial yang diduga melanggar blokade. Amerika dan sekutunya memantau kapal-kapal yang dicurigai membawa minyak Iran.